Om Swastiastu. Di sini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perhotelan dengan materi biaya gaji dan kesejahteraan. Anggota dari kelompok 11 yaitu saya sendiri, Putu Diah Megarani, dengan NIM 1917051176, dengan rekan saya, Lu Putu Sri Kurnia, dengan NIM 1917051078. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama, kontrak kerja, yang kedua, kartu hadir, yang ketiga, pajak penghasilan, yang keempat, tunjangan kesejahteraan karyawan, yang kelima, jurnal biaya gaji, dan yang keenam, pendistribusian biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Kontrak kerja. Yang pertama, nama dan atau jabatan yang mewakili manajemen hotel sebagai pihak satu. Yang kedua, nama dan jabatan karyawan hotel sebagai pihak kedua. Yang ketiga, gaji pokok yang diterima oleh karyawan hotel. Yang keempat, tunjangan-tunjangan yang harus diterima oleh karyawan sesuai dengan jenjang kepangkatan dan jabatannya. Dan yang kelima, hak dan kewajiban lain yang harus ditanggung dan khusus berlaku bagi hotel yang bersangkutan. Kartu hadir, dokumen yang digunakan oleh manajemen untuk mencatat jumlah kehadiran karyawan. Dokumen ini digunakan sebagai salah satu sumber dokumen untuk mengetahui jumlah kehadiran karyawan dalam seminggu sampai sebulan. Dokumen ini juga digunakan sebagai salah satu sumber dalam menentukan lembur, upah, dan tunjangan karyawan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan. Pajak penghasilan yang dipungut oleh hotel dalam hal ini oleh fungsi bagian gaji. Hotel hanya berperan sebagai wajib pungut saja. Selanjutnya akan diserahkan kepada negara untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Pajak penghasilan dibebankan kepada karyawan yang merupakan pengurangan penghasilan karyawan yang bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran pajak penghasilan dibebankan sebesar 15% dari total penerimaan karyawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dia, tunjangan kesejahteraan karyawan. Tunjangan kesejahteraan karyawan dibagi menjadi 6 jenis tunjangan. Yang pertama, tunjangan transportasi, tunjangan jam sostek, tunjangan konsumsi, tunjangan hari raya, tunjangan dana pensiun, dan jasa layanan. Tunjangan transportasi diberikan oleh manajemen hotel bila hotel tidak menyediakan jasa transportasi bagi karyawan. Dengan lain perkataan, karyawan hotel menyediakan jasa transportasi sendiri, sehingga karenanya diberikan tunjangan transportasi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh karyawan. Tunjangan jam sostek. Tunjangan jam sostek, seperti namanya, adalah jaminan sosial bagi karyawan bila sudah tidak bekerja lagi di hotel atau bila sudah pensiun. Tunjangan ini dibebankan kepada perusahaan atau hotel sebagai tanggung jawab kepada karyawan. Jumlah jam sostek yang diberikan sebesar 6,8996 dari gaji karyawan. Tunjangan konsumsi. Tunjangan konsumsi diberikan kepada karyawan yang bekerja sehari selama 8 jam yang merupakan kewajiban hotel untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Tunjangan hari raya atau THR merupakan biaya yang dikeluarkan yang merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan karyawan yang merupakan tanggungan hotel. Besaran THR sangat tergantung pada kebijakan manajemen hotel, tetapi lazimnya diberikan sebesar 1 kali gaji karyawan. Tunjangan dana pensiun. Tunjangan ini merupakan hak karyawan yang disisihkan dengan kisaran 3-5% dari gross profit
gross operating profit. Tunjangan ini baru diberikan kepada karyawan setelah karyawan hotel memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan status pensiun. Yang terakhir, jasa layanan. Hotel memungut jasa layanan pada tiap transaksi untuk setiap jasa yang dinikmati oleh tamu. Besar jasa layanan ini 10% dari tiap transaksi. Pungutan jasa layanan sebesar 10% untuk tiap produk dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian jurnal biaya gaji. Pada jurnal ini dibukukan semua biaya gaji yang merupakan pendapatan karyawan. Selain pendapatan karyawan, pada jurnal ini dibukukan pula jasa layanan dan potongan-potongan penghasilan karyawan untuk periode atau bulan yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen pendukung dari payroll yang disampaikan ke account payables, kemudian disiapkan dokumen pembayaran untuk diteruskan ke bagian kas. Selanjutnya, General Kasir akan menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh pejabat hotel yang berwenang, misalnya General Manager dan Financial Controller. Cek ini disampaikan ke bagian gaji untuk kemudian didistribusikan kepada hotel. Untuk menjurnal biaya gaji hotel, jurnalnya adalah biaya gaji pada utang gaji. Kemudian, untuk pembayaran gaji, dijurnal dengan utang gaji pada kas. Jurnal untuk pemotongan jam sostek dan PPh, dijurnal biaya gaji pada utang jam sostek dan utang PPh. Apabila utang jam sostek dan PPh telah dibayar, jurnal yang dibuat yaitu utang jam sostek, utang PPh pada kas. Selanjutnya, pendistribusian biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Biaya-biaya seperti biaya gaji, tunjangan hari raya, tunjangan jam sostek, biaya bahan habis pakai, alat kantor, dan biaya-biaya operasional lainnya harus dibebankan kepada setiap departemen hotel yang menyerap biaya-biaya tersebut. Hal ini dilakukan karena akuntansi perhotelan merupakan akuntansi departemental. Pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengungkapkan efisiensi setiap departemen hotel yang menghasilkan pendapatan dan yang menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.